Selamat siang, Bu Siska selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajerial dan seluruh teman-teman kelas D. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi manajemen persediaan. Kelompok kami beranggotakan Jessica Retang, Erika Astrid, Maria Adinda, Ignatius Satria, Yohanes Dewa, dan Theophilus Minor. Kita masuk pada bagian yang pertama. Apa itu manajemen persediaan? Manajemen persediaan adalah proses yang berfungsi untuk mengontrol persediaan yang dimiliki oleh perusahaan, terutama pada perusahaan manufaktur. Apabila dalam sebuah perusahaan manufaktur, kekurangan sebuah bahan baku pokok, maka kegiatan produksi akan berhenti dikarenakan tidak adanya bahan baku untuk proses produksi. Hubungan akuntansi manajerial dalam biaya persediaan ini adalah guna untuk menghitung berbagai biaya seperti biaya pemesanan, biaya persiapan, dan biaya penyimpanan yang diperlukan oleh perusahaan manufaktur. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai apa itu model manajemen persediaan tradisional. Model manajemen persediaan tradisional ini adalah sebuah cara untuk melakukan pengawasan, kontrol, dan pengelolaan persediaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, atau segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan memperoleh, menyimpan, hingga menggunakan persediaan merupakan bagian dari manajemen persediaan ini. Sebagai contoh seperti bahan mentah, bahan baku, barang jadi, hingga bahan-bahan pembantu lainnya. Macam-macam biaya yang terdapat dalam biaya persediaan adalah biaya pemesanan atau ordering cost, lalu ada biaya persiapan atau setup cost, dan biaya penyimpanan atau carrying cost. Sebagai catatan, permintaan tidak diketahui dengan pasti disebut dengan biaya habisnya persediaan atau stock out cost. Stock out cost ini merupakan biaya yang terjadi karena tidak dapat menyediakan produk ketika diminta oleh pelanggan. Sebagai contoh, biaya akibat produksi yang terganggu. Berikut tujuan menjaga persediaan adalah untuk menyeimbangkan biaya pemesanan dengan biaya penyimpanan, lalu untuk memenuhi permintaan pelanggan. Sebagai contoh, memenuhi tanggal pengiriman produk. Dan untuk menghindari penutupan fasilitas manufaktur yang diakibatkan oleh kerusakan mesin dan kerusakan komponen. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang EOQ atau Economic Order Quantity. EOQ adalah pengukuran yang digunakan di bidang operasi logistik dan manajemen pasokan atau set point yang dirancang untuk membantu perusahaan meminimalkan biaya pemesanan dan penyimpanan persediaan. Yang berikutnya saya akan menjelaskan juga tentang manfaat utama dalam menghitung EOQ. Yang pertama, meminimalkan biaya persediaan. Menyimpan inventory atau persediaan tambahan dapat dengan cepat meningkatkan biaya penyimpanan. Biaya persediaan juga bisa naik tergantung cara Anda memesan, stok yang rusak, dan produk yang tidak pernah laku. Jika Anda terus-menerus memesan ulang produk yang memiliki kecepatan rendah, EOQ dapat membantu menentukan jumlah pesanan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, minimalkan kehabisan stok. EOQ dapat membantu Anda lebih memahami seberapa banyak Anda perlu memesan ulang dan seberapa sering. Dengan menghitung berapa banyak yang Anda butuhkan berdasarkan seberapa banyak Anda menjual dalam jangka waktu tertentu, Anda dapat menghindari kehabisan stok tanpa terlalu banyak persediaan di tangan untuk waktu yang lama. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi keseluruhan. Secara keseluruhan, menghitung EOQ dapat membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik dalam hal menyimpan dan mengelola inventory. Yang berikutnya
beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menghitung EOQ. Yang pertama, biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan biasa juga dikenal sebagai biaya tercatat, mengacu pada total biaya penyimpanan persediaan. Meminimalkan biaya persediaan adalah strategi manajemen rantai pasokan yang penting. Yang kedua, permintaan tahunan. Berapa banyak permintaan yang Anda dapatkan untuk suatu produk setiap tahun? Dengan melihat data pesanan historis, kita dapat menentukan berapa banyak produk yang kita jual dari tahun ke tahun. Dan yang ketiga, biaya pemesanan. Biaya pemesanan juga disebut sebagai biaya penyiapan. Berapa biaya pemesanan dan pembelian. Ini dilakukan dengan basis per pesanan dan termasuk biaya pengiriman dan penanganan. Yang berikutnya kita akan memasuki contoh kasus dalam menghitung EOQ. Berikutnya adalah contoh cara menghitung EOQ. Misalkan Anda memiliki variabel 0,75 US dollar dalam biaya penyimpanan per unit, sedangkan permintaannya 10.000 per tahun dan biaya pesanan rata-rata 500 US dollar. Sedangkan rumus dari EOQ adalah EOQ sama dengan akar kuadrat dari 2S kali D per H. Nah, untuk soal tersebut ini akar dari 2, 500 dan 10.000 nanti dibagikan dengan 75, maka hasilnya adalah 3,652 unit per pesanan. Kuantitas pesanan optimal Anda adalah 3,652 unit untuk produk spesifik tersebut. Berikutnya manajemen inventaris. Manajemen inventaris atau persediaan adalah barang yang ditangani atau dikelola perusahaan dengan tujuan untuk dijual. Barang tersebut bisa jadi bahan mentah yang kita beli untuk diubah menjadi sesuatu yang benar-benar baru atau produk jadi atau finished good. Atau mungkin produk massal yang diuraikan menjadi bagian-bagian yang menyusunnya dan dijual secara terpisah. Bahkan, barang tersebut bisa menjadi sesuatu yang sama sekali tidak berwujud. Misalnya perangkat lunak atau software. 5 tahap dalam proses manajemen inventaris. Yang pertama, pembelian atau purchasing. Ini bisa berarti membeli bahan mentah untuk diubah menjadi produk atau membeli produk untuk dijual tanpa perlu perakitan. Yang kedua, produksi atau production. Membuat produk jadi dari bagian-bagian penyusunnya. Tidak setiap perusahaan akan terlibat dalam manufaktur. Grosir misalnya, mungkin melewatkan langkah ini sepenuhnya. Yang ketiga, menyimpan bahan mentah dan jadi, atau holding stock. Menyimpan bahan mentah sebelum diproduksi jika diperlukan, dan barang jadi sebelum dijual. Yang keempat, penjualan atau sales. Menjual barang ke tangan pelanggan dan menerima pembayaran. Yang terakhir, pelaporan atau reporting. Bisnis perlu mengetahui berapa banyak yang dijual dan berapa banyak uang yang dihasilkan dari setiap penjualan. Manfaat dari manajemen inventaris. Manajemen inventaris juga dapat membawa beberapa manfaat langsung bagi keuntungan perusahaan. Antara lain yang pertama, memudahkan untuk menambahkan produk dan saluran baru, menganalisis kinerja, dan memperdayakan tenaga penjualan dengan informasi produk terbaru. Sehingga perusahaan dapat meningkatkan pendapatan penjualan. Yang kedua, menghilangkan inefisiensi yang menyebabkan kehilangan stok, kelebihan stok, dan kehabisan stok. Dengan ini dapat mengurangi biaya penyimpanan dan meningkatkan margin. Yang berikutnya, mengurangi waktu dan tenaga yang dihabiskan untuk admin inventaris. Dengan begitu bisa menghemat biaya staf. Faktor-faktor lain yang dapat mengoptimalkan penyimpanan persediaan. Selain EOQ, ada beberapa cara lain untuk mengoptimalkan inventaris.
Yang pertama, reorder points. Daripada memeriksa tingkat inventaris secara manual untuk memesan ulang produk, kita dapat menyetel poin pemesanan ulang otomatis yang secara otomatis melakukan pemesanan setelah tingkat persediaan kita tercapai di ambang tertentu. Yang kedua, mengukur stok pengaman. Ada kalanya permintaan dapat meningkat secara tiba-tiba atau ada masalah dengan pemasok yang dapat menghalangi kita untuk memiliki persediaan yang cukup. Stok pengaman hanyalah persediaan tambahan di luar permintaan yang diharapkan. Yang ketiga, pelacakan inventory secara real time. Pantau tingkat stok kita dengan mudah dan diketahui di mana produk disimpan di gudang dengan melacak inventory secara real time. Jadi yang selanjutnya saya akan membahas tentang manajemen persediaan JIT. Jadi just in time ini atau sering disingkat sebagai JIT adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Untuk contohnya, contoh perusahaan yang menggunakan sistem JIT ini adalah McDonald's. Jadi McDonald's ini menggunakan sistem tarik untuk mengontrol persediaan barang jadi mereka. Jadi kapan pelanggan memesan hamburger, mereka baru mengambil dari persediaan mereka. Tapi jika jumlah hamburger terlalu sedikit, juru masak mereka membuat hamburger baru. Berikutnya adalah kelebihan dan kelemahan JIT. Yang pertama yaitu kelebihan JIT. Ada beberapa kelebihan JIT. Yang pertama mengurangi biaya, lalu yang kedua meningkatkan efisiensi waktu, lalu meningkatkan perputaran modal, mengurangi limbah produksi, dan mengurangi stok yang menumpuk. Untuk kelemahannya sendiri, JIT memiliki kelemahan biaya lain-lain yang lebih tinggi. Lalu ada kendala pada rantai pasokan, lalu rentan terhadap perubahan. Lalu yang selanjutnya adalah faktor penting dalam JIT. Yang pertama adalah persediaan. Jadi di dalam JIT ini perusahaan-perusahaan menekan persediaan yang mudah rusak agar mengurangi biaya dan mengurangi stok yang menumpuk. Lalu yang kedua ada tenaga kerja. Lalu yang ketiga ada otomasi, yaitu perusahaan menggunakan alat atau mesin untuk membantu tenaga kerja agar tenaga kerja bekerja lebih mudah untuk menyiapkan barang kepada pelanggan. Ada 5 fitur dasar JIT. Yang pertama yaitu tata letak pabrik. Jenis dan efisiensi tata letak pabrik dikelola secara berbeda dalam proses manufaktur JIT. Dalam pekerjaan secara tradisional dan proses manufaktur secara batch, produk dipindahkan dari satu kelompok mesin yang sama ke kelompok mesin yang lain. JIT mengganti tata letak pabrik tradisional ini dengan suatu pola self-manufaktur. Sel manufaktur terdiri atas mesin-mesin yang dikelompokkan dalam kumpulan yang biasanya berbentuk setengah lingkaran. Mesin-mesin diatur sehingga dapat digunakan untuk melakukan berbagai operasi secara berurutan. Kemudian yang kedua ada pengelompokan dan pemberdayaan karyawan. Perbedaan struktural utama lainnya antara organisasi JIT berhubungan dengan pengelompokan dan tanggung jawab karyawan. Jadi, setiap sel membutuhkan akses yang mudah dan cepat untuk mendukung pelayanan. Hal ini berarti skala departemen pelayanan harus terpusat dan harus diturunkan personelnya, ditugaskan ulang untuk bekerja secara langsung dengan berbagai sel manufaktur. Lalu yang ketiga, total quality control. JIT perlu memberikan tekanan yang lebih kuat pada pengelolaan kualitas. Suku cadang yang cacat menghambat proses gerinda. Kualitas yang rendah tidak dapat ditoleransi dalam suatu lingkaran manufaktur yang beroperasi tanpa persediaan.
Secara sederhana, JIT tidak dapat diimplementasikan tanpa suatu komitmen pada kualitas total atau Total Quality Control TQC. Pada intinya, TQC adalah suatu pengerjaan tanpa henti untuk kualitas sempurna, usaha untuk mendapatkan suatu desain produk dan proses manufaktur tanpa cacat. Dan yang keempat, ketelusuran biaya overhead. Suatu sistem pembiayaan menggunakan 3 metode untuk membebankan biaya pada produk individual, yaitu penelusuran langsung, penelusuran penggerak, dan alokasi. Dari ketiga metode, penelusuran langsung paling akurat sehingga lebih disukai daripada metode lainnya. Dalam suatu lingkaran JIT, biaya overhead yang sebelumnya dibebankan pada produk yang menggunakan penelusuran penggerak atau alokasi yang sekarang secara langsung dapat ditelusuri ke produk. Fitur dasar JIT yang terakhir adalah pengaruh persediaan. Efek persediaan JIT biasanya mengurangi persediaan ke tingkat yang sangat rendah. Pencapaian terhadap tingkat yang tidak signifikan dari persediaan adalah vital bagi kesuksesan JIT. Pada gambar 14.5 ini memperlihatkan penetapan biaya produk manufaktur tradisional versus JIT. Manufaktur biaya pada tenaga kerja langsung, material langsung, penanganan bahan, perbaikan dan pemeliharaan, energi, dan perlengkapan operasi sama-sama melakukan pelacakan langsung pada manufaktur tradisional maupun JIT. Lalu pada pengawasan atau departemen, pada manufaktur tradisional menggunakan metode alokasi dan pada manufaktur JIT menggunakan metode pelacakan langsung. Kemudian asuransi dan pajak dan depresiasi tanaman, keduanya menggunakan metode alokasi. Depresiasi peralatan pada manufaktur tradisional menggunakan metode pelacakan. Pengemudi pada manufaktur JIT menggunakan metode pelacakan langsung. Layanan kustodian menggunakan metode alokasi pada manufaktur tradisional dan pelacakan langsung pada manufaktur JIT. Dan yang terakhir, layanan kafetaria menggunakan pelacakan pengemudi pada manufaktur tradisional dan manufaktur JIT. Pada gambar 14.6 ini menampilkan perbedaan antara JIT dengan manufaktur tradisional. Pada JIT ada sistem full through, persediaan tidak signifikan, basis pemasok kecil, kontrak pemasok jangka panjang, struktur seluler, tenaga kerja dengan banyak keterampilan, layanan terdesentralisasi, keterlibatan karyawan yang tinggi, memfasilitasi gaya manajemen, kontrol kualitas, dan penelusuran langsung mendominasi atau biaya produk. Kemudian pada manufaktur tradisional ada sistem push through, persediaan yang signifikan, basis pemasok besar, kontrak pemasok jangka pendek, struktur departemen, tenaga kerja khusus, layanan terpusat, keterlibatan karyawan yang rendah, gaya manajemen pengawasan, tingkat kualitas yang dapat diterima, dan pelacakan pengemudi mendominasi atau produk biaya. Kendala. Setiap perusahaan menghadapi sumber daya dan permintaan yang terbatas atas setiap produk. Keterbatasan ini disebut dengan constraint. Teori kendala mengembangkan secara spesifik menurut TOC. Perusahaan harus mengidentifikasi kendala dalam jangka pendek dan menemukan cara mengatasinya dalam jangka panjang. Yang pertama, ada produk yang lebih baik. Kedua, harga yang lebih rendah. Ketiga, daya tangkap. Langkah TOC. Yang pertama ada mengidentifikasi kendala-kendala perusahaan, yaitu kendala eksternal dan internal. Kedua, mengeksploitasi kendala-kendala yang mengikat. Ketiga, mensubordinasikan segala sesuatu yang lain ke keputusan yang dibuat pada langkah kedua. Keempat, mengangkat kendala-kendala yang mengikat. Kelima, mengulangi proses.